mau lihat tuh istrinya. Sudah, ini yang Iya dagu Pak. Ini eksekutornya Pak. Yang narik tasnya. kampungan ya? Iya 52 kali Pak. Ngakunya 52 kali belum dengan 50 dalam waktu karir ini. karirnya Pak. Sekitar 2 tahun lah. Tapi berdiri saya kalau seminggu 2 kali, kaliin aja selama 2 tahun Pak. Dalam berbagai lokasi. Ini istrinya korban. Ini korban juga dan Ini yang jatuh sama suami ini. Ibu Heni. Heni. Alhamdulillah. Iya, udah ketemu sekarang alhamdulillah sama lagi. Dan tidak berulang ke yang lain. Kita kerja di mana? Ada Habis sholat subuh Mas, langsung dari Rio ke Jakarta. Jemputin. Tuanya di Barenda. mau pulang ke Jalan Riau. Enggak, ke Dago Pak. Mau ke Dago. Dago atas. Itu jam berapa kejadian? Ini gimana korban? Ibunya meninggal, ibunya Muhammad. Sahabat. Alhamdulillah Pak Kapolres. Kita lihat ini orangnya korbannya. Oh, ya. Ini tahu Jamil? Pak Muhammad meninggal. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Bandung, Pak Tersel. Yang saya hormati Ibu Rena Hidayani dan orang tua dari almarhum Muhammad Al-Faris, serta rekan-rekan media. Pada siang hari ini akan kita laksanakan ekspos kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 05.00 waktu Indonesia bagian Barat di Dagu. Saya perlu laporkan pada Bapak Wali Kota bahwa secara umum situasi kriminalitas Kota Bandung dari bulan pertama dibandingkan bulan kedua mengalami penurunan kurang lebih 11% kasus. Dan menjadi atensi dan perhatian dari kita adalah terutama untuk menekan, mengungkap kejadian-kejadian kejahatan yang meresahkan masyarakat, yaitu kejahatan curat dan junarmor. Saya perlu sampaikan kepada rekan-rekan media semuanya bahwa tanggal 20 Juni 2017 telah terjadi pencurian dengan kekerasan Dago dengan korban satu Muhammad Al-Faris Sukamara almarhum Sukmara Muhammad Al-Faris Sukmara, usia 30 tahun. Saat itu almarhum berboncengan dengan istrinya, yaitu Ibu Rena Hidayati, 27 tahun, dari arah Jalan Rio menuju ke atas, menuju ke Dagu, mau pulang ke kontrakannya. Rupanya di TKP dari Jalan Rio tersebut sudah dibuntuti oleh para pelaku. Sampai di TKP persisnya di depan Dago Plaza, maka pelaku menarik dengan paksa tas korban. Sudah dapat tasnya sebenarnya, tapi karena kemungkinan para pelaku ini agar tidak dikejar oleh korban, sehingga setelah mendapatkan tasnya yang berisi HP, dompet, ditendang motornya, sehingga kedua korban ini jatuh. Kemudian korban Muhammad Al-Faris mengalami luka memar karena badannya membentur tiang yang ada di pinggir Dago tersebut, dirawat selama 3 hari, meninggal dunia. Istrinya juga sempat mengalami luka, 3 hari tidak bisa melaksanakan aktivitas pekerjaan, namun alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Dari hasil olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, maka kita bisa mengidentifikasi pelakunya. Dan pada tanggal 3 Juli 2017 kita bisa menangkap pelaku, yang pelaku sebagai eksekutor adalah saudara M. Jamil, 23 tahun, tunakarya, warga Kota Bandung. Setelah itu kita kembangkan, kita lakukan pemeriksaan, maka hasil kejahatan barangnya dijual ke beberapa pelaku
yang sudah kita tangkap, kita tetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan dengan tujuan pasal penodaan 480. Ada 3 orang, yaitu saudara E, saudara C, dan saudara S. Dalam melakukan aksinya, eksekutor saudara Jamil ini berganti-ganti pasangan. Satu lagi pasangannya saudara NBL ini dalam kondisi yang sakit, stroke, tapi bisa melakukan aksi kejahatan sebagai jokinya. Ini luar biasa nih. Kemudian kita terus kembangkan dan dari hasil pemeriksaan ternyata saudara Jamil pada saat di Dago itu melakukan dengan berdua sebagai jokinya remannya atas nama Agun alias Tres, 27 tahun. Kita belum berhasil menangkap, tetapi tempat-tempat di mana dia berada, tempat-tempat dia nongkrongnya sudah kita ketahui. Cepat atau lambat kita bisa lakukan penangkapan. Dan kita sudah buatkan DPO. Ini orangnya. Sebagai joki pada saat kejadian di Dago. Ini orangnya, DPO-nya ya. Ya, DPO yang melakukan tindakan kekerasan di Dago sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Ya. Ini orangnya. Cepat atau lambat kita akan tangkap. Kalau melakukan perlawanan kita lakukan tindakan tegas, keras dan terukur. Kalau sudah membahayakan jiwa anggota, jiwa masyarakat, kita akan melakukan tembak-tembak. Kemudian dari hasil pemeriksaan ternyata kedua pelaku ini dalam waktu kurang lebih 2 tahun sudah melakukan 52 TKP pencurian dengan kekerasan di wilayah Kota Bandung dan di wilayah Kabupaten Bandung. Antara lain di wilayah Kota Bandung, Jalan Soekarno-Hatta, Sukajadi, Muhammad Toha, Jalan Merdeka, Jalan Rio. Artinya mereka lah yang melakukan aksi kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat di Kota Bandung. Tidak menutup kemungkinan ada TKP-TKP lain yang masih belum kita ungkap, akan kita dalami dari mereka, termasuk sindikat pelaku yang lain. Dari hasil kejahatan selama ini kita bisa sita kurang lebih hampir 30 handphone dari berbagai merek seperti yang ada di depan kita ini. Ya, sitaan selama dari para pelaku, dari tersangka maupun dari 480 yang ditahan. Kemudian ada 2 tas, ya tas ini yang selalu menjadi incaran para pelaku, handphone, tas, laptop. Dalam kondisi apapun juga dia tidak peduli korbannya orang tua, korbannya perempuan, kondisinya berbahaya apa tidak, baik keselamatannya, ditangkap, diambil dengan cara paksa. Kemudian juga ada beberapa kendaraan yang merupakan hasil kejahatan. Artinya bahwa yang diincar tidak hanya handphone, tidak hanya tas. Kalau ada motor diambil. Ini yang terus kita kembangkan dan saat ini para pelaku ditahan di Satserse Polres Tabes Bandung. Kepada para pelaku kita kenakan pasal pidana 365 KUHP ayat 3 ayat 4 dengan ancaman pidana 20 tahun dan seumur hidup. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan baik kepada saya, kepada Pak Wali Kota maupun kepada istri almarhum. Waktu dan tempat, persilakan. Ya. Ini kan bisa tujuan sadis atau dalam melakukan aksinya, ya. Memakai senjata tajam atau dan lainnya setiap kali 50 menit. Ya. Sampai saat ini dalam pemeriksaan dia mengatakan tidak menggunakan senjata tajam. Namun demikian sudah saya perintahkan jajaran kami Serse untuk melakukan penggeledahan di rumahnya, di tempat-tempat mangkalnya, karena ada indikasi setelah melakukan senjata tajam dibuang. Jadi setiap aksinya dilengkapi, tapi saat tangkap memang tidak kita temukan. Tapi kan kita cari nanti dalam beberapa LP, TKP, apakah di dalam melakukan aksinya ada korban yang diancam dengan senjata tajam untuk pembuktian. Ya. Kemudian apakah si pelaku ini untuk korban yang sampai meninggal dunia, apakah yang di Dago atau ada beberapa korban Ya. dari kekerasan? Yang jelas sementara di Dago, tapi kita ketahui bersama ada beberapa TKP yang korban meninggal dunia. Ada kemungkinan akan kita dalami apakah kelompok ini ataukah ada kelompok yang lain yang pernah kita tangkap beberapa waktu sebelumnya, ataukah ada kelompok lain. Tapi untuk yang kita tangkap ini sementara yang kejadian di Dago.
Yang kedua, kelompok ini apakah DPO Polrestabes sudah sejak lama? Belum, karena belum tertangkap. Jadi setelah ditangkap, hasil pemeriksaan ternyata beberapa kali dalam setiap aksinya berganti-ganti pasangan, termasuk satu ditangkap itu yang bernama NBL, mana NBL? Tangan. Ya. Ini sakit apa? Stroke ya? Oh iya. Sakit, tapi dia masih melakukan aksinya. Yang kedua, ya dengan ini. Ada satu perempuan yang ditangkap ini penada. Jadi penada setiap dapat aksi, handphonenya dijual kepada orang-orang yang mau membeli dengan harga yang sangat murah. Itu termasuk handphone ini yang hasil kejahatan Dago dijual hanya 550.000. Kemudian di tasnya Ibu Rena ada 50.000, jadi 600.000 bagi 2, 300. Demikian. Ada pertanyaan tuh Pak Wali Iksan? Apakah ini SIDP terus mungkin Pak Wali hasil pengungkapan ini melihatnya seperti apa? Ini tidak ada jalanan masih maraknya mungkin bisa ada statement. Ya, yang pasti dia sudah sering kali melakukan dan jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di kesempatan ini yang pertama kebetulan hadir Ibu Rena, Ibu Amah dari Kabupaten Bandung yang kebetulan menjadi pihak korban dalam kejadian kriminalitas. Saya tentunya mengulangi lagi atas nama pemerintah Kota Bandung, saya mengaturkan rasa duka cita saya atas kejadian dan berpulangnya suami Ibu Rena. Mudah-mudahan insya Allah diterima iman Islamnya. Amin. Ibu Rena, Ibu Amah, saya doakan diberi kesabaran ya atas takdir Allah ini, dan kami terus berupaya supaya kejadian seperti ini tidak terulang. Yang kedua, harap dipahami Bandung ini kotanya sangat padat ya, penduduknya kalau malam hari ini 2,4 juta, kalau siang hari nambah 1 juta, jadi 3,5 juta manusia bergerak di siang hari di Kota Bandung. Kedua, karena ekonomi Bandung ini sangat luar biasa, tertinggi se-Indonesia dengan pertumbuhan 7,7%, maka wisatawannya pun yang datang 6 juta orang setahun, kira-kira begitu. Nah sehingga dimanapun namanya kota metropolitan mengandung potensi-potensi kriminalitas jalanan, kira-kira begitu. Nah kalau disebut marak, saya kira kita harus bicara secara ilmiah ya. Definisi marak itu artinya kan banyak, tapi dari hasil laporan Pak Kapolrestabes justru kalau dibandingkan dengan hal yang sama, waktu yang sama di tahun lalu, itu terjadi penurunan hampir setengahnya Pak Andre. Jadi media juga saya titip cara memberitakannya jangan bikin panik masyarakat. Karena faktanya betul ada kejadian, betul di setiap kejadian pasti diberitakan, tapi kalau bicara jumlah juga tolong dilaporkan ke masyarakat bahwa Polrestabes ini sudah bekerja sangat keras sehingga terjadi penurunan statistik kriminalitas itu hampir setengahnya kan begitu. Tapi untuk menjamin tidak terjadinya kriminalitas kan walau alam ya, kepastiannya tentunya tidak bisa kita tentukan karena terjadinya niat jahat itu kan tidak bisa kita kontrol. Nah yang berikutnya, kami dari pemerintah Kota Bandung juga selalu mendukung kebutuhan-kebutuhan kepolisian untuk meningkatkan rasa aman sebagai kota wisata ini. Salah satunya setiap tahun kami membantu dana hibah ya, yang meningkat setiap tahun, tujuannya untuk agar kepolisian bisa optimal dengan instrumen-instrumennya untuk menjaga rasa aman. Termasuk tolong disampaikan ke masyarakat bahwa tim kepolisian ini punya tim namanya tim Prabu. Tim Prabu ini adalah tim kepolisian yang berpatroli di malam hari, bermotor dan bersenjata, berputar-putar untuk memastikan wilayah Kota Bandung ini relatif aman. Nah, tim Prabu inilah salah satunya yang bisa menurunkan
persentase tingkat kejahatan jalanan kira-kira begitu. Nah, juga saya apresiasi Pak Kasat Serse karena setiap ada kejadian rata-rata keterungkapannya itu sangat cepat ya, ada yang 24 jam ya, ada yang sehari, ada yang 2 hari dan sebagainya, tapi rata-rata hampir semua kasus yang dilaporkan kepada kami itu terungkap. Nah, mudah-mudahan ini menjadi informasi tambahan dan memang media juga harus paham ya, kadang-kadang pelaku-pelaku kejahatan ini kambuhan, jadi residivis kira-kira begitu. Artinya harus ada evaluasi kepada lembaga pemasyarakatan bagaimana kriminalitas jalanan ini jangan kembali lagi melakukan hal yang sama dengan sebuah pola pembinaan baru. Nanti ini saya akan sampaikan ke Kanwil Hukum dan HAM lah, supaya menurut statistiknya banyak kambuhan, mungkin jangan-jangan bisa saja pembinaannya mungkin belum optimal apa kira-kira itu supaya tidak terjadi. Saya kira itu nanti ya statement dari saya terkait hal ini. Mudah-mudahan Bandung makin aman, makin nyaman dan menjadi kota yang menyenangkan. Atur. Dari tetehnya. Ya, mangga. Ada pertanyaan untuk korban, silakan. Pakai apa? Silakan Mo. Dengan tertangkapnya kasus ini, gimana para pelaku? Keinginan saya sama keluarga sih. Keinginan saya sama keluarga, semoga satu pelaku lagi bisa ketangkap dan bisa dipenjara sesuai apa yang dia lakukan. Seberat-beratnya dengan apa yang suami saya lakukan itu mungkin tidak sebanding dengan apa yang mereka terima hukumannya. Semoga dari polisi bisa memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Polsek Cihapit yang sudah membantu dan Polrestabes Bandung, kepada Pak Hendro dan tim setempat, sama Pak Ridwan Kamil juga sudah meluangkan waktunya atas bantuan dan usahanya selama ini. Sudah beberapa pelaku bisa tertangkap dan mudah-mudahan untuk kedepannya tidak ada lagi tindakan kriminal seperti yang dialami saya dan suami saya, sehingga tidak ada korban selanjutnya. Itu saja, terima kasih. Cukup? Kemudian bisa Ya. yang DPO. Oke, DPO. Ya, minta doanya cepat atau lambat tertangkap. Boleh Pak, silakan Pak, ini di posting boleh nanti ya. Bapak, kita ambil nanti Pak. Oke, kita ini email aja. Oke, Pak Randy, terima kasih. Kiri. Ada himbauan untuk terhadap pelaku yang masih DPO? Ya, saya sampaikan cepat atau lambat tertangkap. Kita sudah mengetahui rumahnya, tempat-tempat mangkalnya, maka lebih baik segera menyerahkan diri ke Polsek Cihapit boleh, Bandung-Wetan atau ke Polres Bandung. Kita akan amankan dan dia harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya, Pak Wali. Oke, masih. Ya, cukup. Mau buat apa? Di mana? Mau foto sama Pak Wali Kota? Naik? Warga? Di sini? Oke, terima kasih. Ya, jadi mungkin nanti kami akan sosialisasikan lagi
karena tim kepolisian sekitar 4 orang sekarang sudah bertugas di comment center itu ya. Mudah-mudahan dengan sosialisasi lagi sistem ini bisa menjadi preventif juga ya pada situasi-situasi emergensi. Jadi sistemnya udah ada lah. Dan di kota lain juga sudah dipraktekkan, dan alhamdulillah di zaman Pak Hendro ini polisinya udah siap kira-kira begitu. Mungkin dalam waktu dekat kita join launching lagi ya untuk memastikan bahwa tim kepolisiannya juga sudah memadai untuk melakukan preventif itu. Ya, sosialisasi aja, silakan download si apps-nya. Jadi kalau ada kejadian kita panik tidak bisa menelepon dalam hitungan detik, asal layar kacanya dipijit, itu dalam hitungan kurang dari 1 menit itu akan ketahuan lokasinya. Apakah dengan adanya kejadian ini panik button itu bisa disebut efektif atau tidak sih? Karena efektif itu harus dievaluasi, Kang. Apakah kadang-kadang orang terhadap isu keamanan kan kalau dia tidak merasa terancam sok rada cuek lah gitu ya. Pas kejadiannya baru teringat bahwa betapa pentingnya sebuah cara kan begitu. Nah jadi kuncinya mungkin nanti saya titip media ya untuk bantu mensosialisasikan. Hanya biar enak bahwa polisinya juga sudah siap, nanti kita cari prosesinya mungkin di tempatnya lah, nanti saya undang sama-sama dengan Pak Kapolres. Nanti polisinya berapa orang yang standby di tempat mobil? Sementara bergiliran 4 orang. Itu langsung connect atau seperti apa? Ya, jadi dari polisi yang menerima laporan ada apps di mana mobil patroli. Jadi ada 2 apps ya. Apps menerima kepanikan manusia, warga, dan apps mobil patroli pakai GPS. Nanti titik yang keluar TKP dicarikan mobil patroli terdekat, maka operator itu akan segera melakukan laporan dan penindakan di patroli yang paling dekat. Itu kalau misalkan telepon masyarakat tidak ada paket internetnya, itu bisa? Ya nggak bisa, harus bayar. Jadi harus yang berbasis Android, Pak ya? Iya, ada keterbatasan lah, tapi ini yang paling memadai gitu. Sudah berarti sebelumnya belum siap gitu? Sudah ada dari setahun lalu juga, hanya Kendalanya apa sih Pak? Sampai sekarang belum diterapkan gitu Pak? oh sudah, hanya kan penindakan kejahatan kan harus ke kepolisian. Nah baru di zaman Pak Hendro lah timnya siap kira-kira begitu. Kalau sistemnya ada kepolisiannya belum kan jadi hiasan aja gitu.